Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan aku di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 7, masih di bab 4 dalam submateri keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, bagi kalian yang baru tahu channel ini, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Edukasi. Sebelum melanjut ke materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu setelah kita mempelajari dan memahami materi pada bab ini, diharapkan siswa-siswi dapat memahami keberagaman agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari di subbab yang sama, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Namun kita membahas tentang faktor penyebab keberagaman dan juga keberagaman suku di Indonesia. Bagi kamu yang belum menyimak videonya, aku taruh linknya di bawah ya. Jika sebelum sudah faktor penyebab dan keberagaman suku, pada kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada keberagaman agama dan kepercayaan. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal ini yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Mengapa sih Indonesia memiliki keberagaman agama? Adanya keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh para pedagang yang datang ke Indonesia, yang menyebabkan terjadinya keberagaman agama di Indonesia seperti halnya yang pertama, ada ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan pada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih yang dimaksud dengan ras? Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race. Race di sini bukan nasi ya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lain karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Mengapa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras? Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis di Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanosoid
yang mendalami atau yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Yang ketiga ada keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Moais ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut dengan sosial stratifikasi atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan antar kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, kelas rendah, dan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan entosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lain dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.